Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Cantik. Di video kali ini aku mau bikin donat kentang susu. Gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan dulu kentang yang sudah dikukus. Kemudian kentangnya akan kita haluskan. Saat dihaluskan, boleh ditambahkan 40 gram susu cair supaya lebih gampang saat melumatkannya. Kemudian kita chopper sampai tekstur kentangnya benar-benar halus dan kental. Nah, hasilnya seperti ini, dia benar-benar kental ya kentangnya. Kemudian siapkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 40 gram gula pasir. 15 gram susu bubuk. Dan terakhir tambahkan ragi instan sebanyak 4 gram. Ini bahan keringnya kita aduk semua dulu dan kita campur semua bahan keringnya. Jika bahan keringnya sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh. Kita lubangi sedikit bagian tengahnya, kemudian masukkan 1 butir telur utuhnya dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini masih kita aduk dengan menggunakan spatula ya. Kemudian masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Untuk kentangnya dimasukkan semua. Nah, setelah ini baru kita menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah dulu aja. Atau kalau teman-teman nggak punya mixer, ini boleh banget pakai tangan, tapi nanti akan lebih capek ya dan lebih lama kalau pakai tangan. Mixer dengan menggunakan kecepatan rendah aja, ini di mixer kurang lebih selama 1 menit aja, nggak usah lama-lama sampai semua bahannya ini agak sedikit tercampur. Jika sudah 1 menit, tambahkan 40 gram margarin atau butter. Masukkan ke dalam bahan. Selanjutnya tambahkan juga garam setengah sendok teh aja, lalu ini kita mixer kembali. Nah, di sini untuk memixernya boleh dengan kecepatan paling tinggi, di mixer selama kurang lebih 8 sampai 10 menit atau sampai adonannya benar-benar halus. Kalau teman-teman menggunakan tangan, boleh terus diuleni sampai adonannya kalis elastis ya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 menitan, jadi lebih lama waktunya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di like dan komen jika ada pertanyaan yang teman-teman kurang mengerti. Resep ini biasa aku pakai kalau suka ada yang pesen donat kentang. Resepnya ekonomis karena cuma menggunakan 1 telur aja. Nah, ini setelah aku mixer sekitar 8 menitan, adonannya sudah mulai terlihat kalis dan licin ya. Setelah di mixer selama 10 menit, ini sudah boleh kita matikan mixernya. Boleh dicek dulu apakah adonannya sudah benar-benar kalis elastis. Tandanya kalau kita renggangkan adonannya sudah terlihat window panes-nya. Nah, ini adonannya sudah terlihat window pane-nya dan artinya dia sudah kalis ya. Kemudian ini akan kita pindahkan adonannya ke alas kerja supaya nanti kita lebih gampang mengerjakannya. Siapkan alas, kemudian alasnya ini kita beri taburan tepung sedikit aja. Selanjutnya masukkan adonan yang sudah kita mixer tadi. Ini adonannya langsung kita timbang ya teman-teman. Ini aku timbang sekitar kurang lebih 30 gram. Kalau teman-teman nggak punya timbangan boleh dikira-kira aja, tapi usahain sama besar semuanya ya. Timbang semua adonannya sampai benar-benar habis dan selesai. Kalau aku untuk bikin adonan donat ini lebih senang ditimbang, jadi besarnya sama rata dan nanti hasilnya terlihat cantik karena besarnya sama. Kalau dikira-kira aku belum terlalu pintar untuk ngira-ngiranya, jadi nanti donatnya ada yang besar dan ada yang kecil.
Setelah semua adonannya selesai kita timbang, ini harus langsung cepat-cepat kita bulat-bulatkan atau kita rounding. Untuk merondingnya, di sini aku punya dua cara. Pertama, langsung kita rounding seperti ini, kita lipat-lipat bagian dalamnya dan kita cubit-cubit bagian ujungnya sampai berbentuk bulat. Kemudian boleh kita rounding di alas kerja sambil diputar-putar seperti ini. Adonannya digiling pelan-pelan aja supaya bentuknya tidak berubah, jadi dia tetap bulat. Atau boleh juga digulung seperti ini di telapak tangan sambil bentuknya dibulatkan lagi lebih rapi. Atau meronding dengan cara kedua, ini pertama sama kita ambil adonannya sampai ke bagian ujung, lalu kita cubit-cubit bagian ujungnya dengan membentuk bulat, kemudian kita tarik-tarik sedikit bagian dalamnya sambil kita ratakan supaya bentuknya lebih cantik dan lebih rapi. Nah, ini lebih simple, seperti ini aja udah jadi. Untuk ngeronding adonan donatnya, ini kita ambil donat adonannya dari bagian yang pertama kali kita timbang ya, karena bagian pertama itu dia sudah mulai agak sedikit mengembang adonannya, jadi harus langsung cepat-cepat kita ronding. Setelah selesai kita ronding dan kita bulatkan, ini bagian bawahnya beri sedikit tepung, atau kita boleh alasi alasnya dengan tepung secara tipis supaya nanti saat mengembang tidak terlalu menempel. Setelah semua selesai kita rounding, ini boleh kita tutup dengan serbet atau dengan tutupan wadah plastik supaya kedap udara. Diamkan adonan atau istirahatkan adonan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ambil satu adonan, kemudian kita taburi dengan tepung atau ini kita boleh juga dibaluri dengan tepung. Kemudian lubangi bagian tengahnya, ini kita ambil satu titik di bagian tengahnya dengan telunjuk, kemudian kita bolongi dan kita putar-putar sedikit kue donatnya. Setelah selesai kita bulatkan, ini wadahnya boleh kita taburi tepung lagi dan kita simpan donat yang sudah kita bulatkan. Lanjut kita ambil lagi adonan donat selanjutnya, baluri tepung. Kemudian sambil satu titik di bagian tengah, lanjut kita tusuk sampai ke bagian bawah hingga tembus dan kita putar-putar seperti ini. Untuk memutarnya boleh sampai agak sedikit lebar, nanti dia lubangnya juga akan mengecil kembali ya. Saat meletakkan donat yang satu dengan yang lainnya, ini harus diberi jarak karena nanti dia akan mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa donatnya benar-benar diolesi dengan tepung supaya nanti saat mengambil untuk menggoreng donatnya tidak kempes dan rusak. Jadi donatnya tetap bagus dan tidak lengket ya. Kalau donat ditusuk dengan jari seperti ini, aku tuh lebih suka karena dia lebih menul-menul dan nggak ada adonan yang terbuang atau adonan sisa dari lubang yang dilubangi dengan cetakan. Jarak penyimpanan donatnya jangan terlalu berdekatan ya, karena nanti kan adonannya mengembang. Takutnya si donat satu dengan donat lainnya menempel, saat kita ambil nanti dia rusak dan akan kempes lagi adonannya kalau saling menempel. Jika donatnya sudah selesai semua kita lubangi, ini kemudian ditutup rapat lagi atau boleh ditutup dengan serbet kembali atau boleh juga dengan plastik yang kedap ya. Dan ini akan kita diamkan kembali selama 45 menit sampai adonannya benar-benar naik dan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini hasilnya setelah 45 menit kita diamkan, adonannya sudah mulai menul-menul banget ya. Terlihat mengembang sempurna dan ini cantik banget donatnya. Kunci donat ini mengembang dan bagus seperti ini itu ada di raginya. Jadi pastikan teman-teman pakai ragi atau permifannya yang masih bagus ya. Lanjut masuk tahap selanjutnya, kita tahap penggorengan. Jangan lupa panaskan dulu minyaknya sebelum kita masukkan adonan donatnya. Tapi jangan terlalu panas banget. Pakai api kompor sedang cenderung kecil aja, jadi minyaknya nggak sampai yang panas banget gitu ya. Jika sudah terlihat butiran-butiran di minyaknya, baru donatnya dimasukin. Ini donatnya juga jangan terlalu penuh, dimasukin ke dalam wajannya. Sekiranya muat di wajannya aja. Setelah donatnya dimasukin, ini kita diamin dulu aja sampai bagian bawah donatnya sedikit mengering dan agak kecoklatan. Nanti baru kita balik donatnya.
Untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja, jangan sering dibolak-balik karena nanti akan menyerap minyak donatnya. Setelah bagian bawahnya ini kecoklatan, boleh langsung kita balik dan kita diamkan lagi sampai bagian bawahnya ini kecoklatan kembali. Jadi pastikan apinya tidak terlalu besar, jadi nanti si donatnya nggak gosong dan bagian dalamnya nggak mentah. Setelah bagian bawahnya sudah terlihat kecoklatan, ini boleh kita angkat dan kita tiriskan. Teman-teman bisa lihat ya, white ring dari donatnya ini terlihat jelas dan cantik banget. Setelah selesai menggoreng semuanya, siapin juga bahan untuk taburannya. Di sini aku pakai susu bubuk dan gula halus. Gula halusnya aku pakai gula halus dingin yang emang khusus untuk donat, kemudian diaduk-aduk yang dengan susunya supaya tercampur rata. Ini hasil donatnya sudah selesai digoreng semua dan sudah ditiriskan, jadi minyaknya sudah benar-benar turun. White ring donatnya benar-benar terlihat jelas, ini artinya donatnya benar-benar mengembang sempurna. Teksturnya benar-benar fluffy banget, kalau dipencet kayak gini dia akan naik lagi, tidak kempes sama sekali. Dan juga tidak keras. Kalau donat kita keras itu artinya donatnya bantet dan tidak mengembang. Ambil donatnya satu dulu aja, masukin ke dalam wadah yang sudah kita campur tadi, kemudian aduk-aduk sampai donatnya benar-benar tercampur semua dengan gula halusnya. Atau kalau teman-teman punya plastik yang agak besar ukuran 2 kilo atau 1 kiloan, boleh teman-teman masukin taburan gula halusnya ke dalam plastik, kemudian masukin donatnya satu persatu dan diaduk-aduk. Lakukan semuanya sampai selesai, tapi kalau teman-teman mau kan ini boleh sebagian dulu aja digulainnya, nanti saat mau dimakan baru digulain lagi. Nah, ini dia hasil akhir dari donat gula kentang susunya. Cantik banget ya tampilannya, ini benar-benar menul dan juga ini tuh lembut dan fluffy banget. Kalau teman-teman mau jadikan ini sebagai ide jualan, ini rekomen banget resepnya, anti gagal kalau teman-teman ikutin step by stepnya. Tekstur bagian dalam donatnya ini benar-benar halus banget pori-porinya. Kalau dibilang bisa seperti roti, tapi ini bukan roti dan ini tuh cantik banget ya, bagian dalamnya matang sempurna. Nih teman-teman bisa lihat pori-pori dalamnya tuh benar-benar halus banget dan ini tuh benar-benar lembut dan kenyal banget. Aku suka banget sama resep ini. Setiap kali aku bikin donat kentang, aku selalu pakai resep ini karena ini tuh bener-bener enak banget. Rasa dari adonannya ini kentangnya tuh berasa banget dan susunya juga berasa. Apalagi taburan gula halusnya itu ada susunya, jadi rasanya itu enak banget. Teman-teman juga wajib banget bikin resep ini. Teman-teman perhatikan step by stepnya, insya Allah nggak akan gagal ya. Gimana teman-teman tertarik untuk mencoba resepnya atau mau mencoba memulai usaha donat terlebih dahulu? Teman-teman bisa coba resep yang satu ini. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai selesai. Tunggu video-video saya yang lainnya ya. Yuk sajikan cemilan sehat di rumah untuk keluarga tercinta.